Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi pembayaran. Yang dimana aplikasi pembayaran ini kita bisa mengirim tagihan WA atau notifikasi WA ke orang tua. Nah, pertama tampilannya seperti ini. Dan ini untuk login admin. Terus di sini untuk pengecekan pembayaran. Terus di sini untuk login siswa. Nah, login siswa ini bisa upload bukti transaksi seperti itu. Nah, jadi seperti ini demonstrasinya. Pertama, misalkan kita akan login dulu. Nah, di sini tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, untuk kemudian kita coba untuk kesiswaan. Nah, kesiswaan itu ada kelas, jurusan, dan peserta didik. Pertama kita isi dulu kelasnya. Misalkan di kelas kita itu ada kelas 10. Terus di sini kelas 11. Kelas 10 aja deh ya, kelas 10. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk jurusan, kalau di SMA itu bisa IPA, kalau di SMK itu bisa TKC atau TKR gitu ya. Nah, misalkan saya tentang TKC, terus di sini kita singkatannya yaitu TKC, simpan. Oke. Terus untuk peserta didik, nah peserta didik ini kita bisa upload secara manual atau tambahkan manual atau import dari Excel gitu. Nah, kita untuk tambahkan dulu ya. Coba kita manual dulu. Misalkan di sini misalkan namanya Andi. Ini laki-laki. Terus misalkan tanggal lahirnya, tempat lahir di Malang. Tanggal lahirnya misalkan kita pakai seperti ini. Terus hobinya misalkan menggambar aja. Terus nomor HP-nya ini nomor HP siswa ya, bukan yang ini nomor HP siswa, bukan nomor HP bukan nomor HP orang tua. Nah, kita isikan aja misalkan 62 096 2212 4477. Itu ini misalkan jalan raya. Oke. Terus di sini data sekolahnya NIS. Nah, di sini NIS-nya misalkan yaitu saya 123 dan passwordnya untuk login ke akun siswanya itu ada passwordnya. Terus NISN-nya, nah udah kita samakan aja ya gitu. Terus untuk kelas kita pilih ya jenis kelasnya atau jurusannya. Terus kelas ini 10 kelasnya. Terus kemudian data keluarga di sini misalkan nama ibu yaitu Lia, terus ayahnya misalkan Gara. Nah, nomor HP orang tuanya yang untuk notifikasi nanti biasanya saya samakan 0896 2212 4477. Kita aktif status, kemudian kita simpan. Oke, jadi seperti ini. Terus untuk import, nah importnya itu atau upload siswanya itu kita bisa download formatnya seperti ini. Jadi seperti ini, yang ada tulisan wajib diisi itu wajib diisi, opsional bisa dikosongin. Jadi di sini saya sudah bikin datanya. Nah, seperti ini. Oke, saya copy aja di sini. Nah, untuk salah di sini. Oke. Nah, untuk tanggal lahir itu formatnya itu dia harus tahun, bulan, sama tanggal. Jadi untuk mengubahnya yaitu tinggal kita blok aja, terus kita more number format, kita pilih date, pilih yang ini gitu. Jadi seperti ini. Oke, untuk mengisi ID kelas kita cari di sini ID kelas. Nah, di sini kesiswaan ID kelas ini ID kelas ya, ini. Nah, kita pilih di sini ID kelas 13. Nah, terus untuk jurusan ID-nya yaitu ini. Jurusan ID-nya ini 16.
Oke, nah, seperti ini kita save. Nah kemudian kita copy aja semua dari siswa nomor 1 ini, copy semua sampai selesai, copy, kemudian kita pastekan di sini, paste. Nah seperti ini, seperti itu. Nah kemudian kita import. Oke, sudah import 10 baris gitu. Jadi udah masuk semua. Nah untuk di sini ada lagi cetak kartu, jadi bisa kita cetak semua, oke, bisa cetak semua di sini. Nah oke, cetak semua bisa. Terus kemudian di sini bisa juga cetak per siswa. Oke, terus di sini bisa cetak data siswa, semua kelas cetak data siswa. Ini PDF-nya, tinggal di print. Terus di sini bisa kita export Excel-nya. Nah pilih kelas, semua kelas kita export jadi data siswa seperti ini. Nah seperti ini nih. Oke, terus untuk ini adalah siswanya. Terus kemudian keuangan. Nah keuangan bisa kita pembayaran siswa di sini nanti berapa. Nah kita atur sebelum pembayaran siswa, dan ini kita pengaturan pembayaran dulu. Nama pembayaran misalkan kita bikin SPP. Oke, sumbangan pendidikan itu. Terus kita bikin lagi satu lagi, misalkan seragam werpak. Terus ini seragam olahraga. Ya. Oke, ini seragam olahraga. Terus kita coba simpan. Jadi ada 3 kategori atau 3 jenis pembayarannya apa aja. Terus kemudian kita pilih di sini, kita setting di sini jenis pembayarannya, kita tambahin, kita pilih. Jadi SPP itu setiap bulan kan ada tagihan tuh. Nah kalau yang seragam olahraga atau werpak ini bisa dicicil gitu. Oke, kita pilih SPP. Terus ini tahun. Nah tipenya bulanan atau bebas. Kalau misalkan bebas itu bebas dicicil gitu. Kalau bulanan itu tiap bulanan. Kita SPP tiap bulan harus diwajibkan untuk membayar. Terus kita tambah lagi seragam olahraga, kita pilih tahun ajaran. Terus ini kita bebas, kita tambahkan lagi olahraga bebas, tambah. Oh ini lagi ada 2. Nah werpak bebas. Oke, jadi udah ada 3. Terus kemudian kita atur pembayaran atau kita atur tarifnya. Kita pilih SPP dulu. Di sini kita semua kelas 10, semua jenis, atau misalkan kita langsung ke sini berdasarkan kelas aja langsung. Nah kelas 10. Nah mau berapa nih? Misalkan SPP nya per bulannya itu 50.000. Enter. Jadi otomatis ada semua. Simpan. Oke, udah ada tuh. Terus kemudian kita berdasarkan kelas 10. Oh jangan SPP, kan udah SPP. Kita back lagi. Terus tarif seragam olahraga berdasarkan kelas
kita pilih kelas 10, misalkan ini 80.000. Seragam olahraga. Oke, terus kemudian kita kembali lagi, kita ke seragam berpak berdasarkan kelas. Untuk berdasarkan siswa juga bisa ya, jadi misalkan apa namanya, ini berdasarkan jurusan juga bisa. Kalau siswa misalkan kita pilih kelas 10, kita pilih siswa, misalkan tadi Andi diwajibkan untuk membayar seragam berpak 50.000. Seragam berpak. Oke, jadi ada ini doang. Jadi yang harus membayar seragam berpak itu cuma Andi aja. Nah, udah. Untuk pembayaran bisa kita coba cek. Misalkan di sini saya cek Ahmad Hidayat, kita cari datanya, terus di sini ada tagihannya untuk bulanan, tinggal kita klik bayar bulanan, terus kita apa namanya, klik untuk membayar, klik ini apa namanya, nominalnya untuk membayar. Nah, klik, sudah terbayar. Oke, bisa kita cetak putih pembayarannya, misalkan transaksi tanggal 1. Oke, jadi seperti ini, sudah membayar bla 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 bla. Nah, terus untuk di sini ini untuk kalkulator ya. Nah, ini untuk kalkulator. Terus di sini tuh ada bisa cetak semua tagihan. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Terus untuk bebas di sini ada ini belum lunas ya. Belum lunas tuh, belum ada. Terus kita coba untuk pembayaran. Misalkan di sini kan harganya 80.000. Nah, kita ternyata dia bayar 20.000 dulu, cicil 20.000, biar nggak lupa gitu. Kita kasih keterangan. Oke, sudah. Kemudian kita di bebas ini belum lunas, dia udah bayar 20.000. Jadi ini, jadi tunggakannya masih ada 60.000 gitu. Nah, di sini untuk rinciannya seragam olahraga. Terus di sini nanti saya demonstrasikan juga. Di sini ada pengeluaran. Oh, untuk tagihan ya. Jadi tadi Andi kita coba yang, nah kita coba semua cek tagihan. Jadi yang Andi ini dia yang harus membayar seragam olahraga yang kita atur tadi. Di sini cuma seragam olahraga aja gitu, seperti ini. Oke, ini suratnya tinggal tanda tangan, print, tanda tangan, stempel. Nah, untuk pengeluaran, pengeluaran bisa ditambahkan di sini pengeluaran apa, tanggal berapa, yaitu misalkan beli pulsa listrik, basic lab komputer. Nah, ini ada 10.000 aja lah. Oke, seperti itu. Untuk penerimaan misalkan kemarin dana bos itu. Dana bosnya jangan 10.000 dong. Dana bosnya itu misalkan 10 juta. Oke, udah jadi seperti itu. Untuk kirim tagihan, jadi tinggal misalkan kirim tagihan itu nanti notifikasi ke
apa namanya, ke orang tua gitu. Misalkan tadi yang udah bayar siapa ya? Nah, si Ahmad ini kan kita checklist, udah tagihannya udah berkurang, checklist. Atau misalkan mau dikirim semua, tinggal kita checklist semua. Kalau cuma si Ahmad aja, Ahmad sama Andi, tinggal kita kirim tagihan. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk formatnya nanti dia terimanya seperti ini. Nah, gitu. Ini untuk siapa namanya, Andi. Nah, dengan rincian SPP ini dan lainnya, berpak ini total yaitu ini. Terus jadi seperti itu. Nah, terus kemudian bagiannya seperti itu. Terus untuk yang terakhir itu laporan. Nah, masih belum terakhir sih, masih banyak laporan. Jadi di sini ada pemasukan tuh, ada pemasukan seperti ini. Kalau misalkan mau kita lihat di tanggal ini, terus kita filter, bisa diekspor ke Excel. Kita bisa cek. Nah, jadi ini itu. Terus untuk laporan per kelas bisa kita cek juga di sini tuh. Ada werpak. Nah, tinggal ekspor ke Excel, kita lihat. Nah, jadi seperti ini laporannya. Oke, kemudian di sini ada akademik. Jadi profil sekolah itu yang tadi seperti ini bisa kita rubah. Contoh misalkan namanya SMK apa, ini apa, ini apa, terus logo sekolahnya bisa kita rubah. Misalkan saya mau logo ini, nah bisa kita simpan tuh. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita refresh, jadi dia akan berubah jadi seperti ini. Oke, terus untuk bulan bisa, ini gak usah ditambah-tambah lah, bulan mau udah apa namanya, udah dari sananya gitu. Tahun ajaran baru bisa kita tambahkan. Nah, bisa kita tambahkan. Nah, bisa aktif dan non-aktif. Misalkan kita tambahkan, misalkan kita coba yang ini aktifin. Nah, ini diaktifin, jadi gak bisa. Jadi seperti itu. Terus kemudian sini naik kelas. Nah, misalkan di sini kelas 10. Proses naik kelasnya kita harus bikin kelas dulu nih. Kan ini kelas 11 kita tambahkan. Oke, terus di ini kelas 10. Nah, kita pindahkan 11, proses atau pindahkan gitu. Oke, jadi di sini siswa kelas, oh bentar ada yang salah kayak, pilih kelas. Oke, kelas 11 kita checklist semua, proses pindahkan. Jadi seperti itu. Terus untuk, nah jadi kelas 11 semua. Terus di sini bisa juga kelulusan. Jadi kita kelas 10. Nah, kita misalnya si Andi nih, kita luluskan. Nah, lulus. Nanti Andi itu dia tidak aktif statusnya. Jadi seperti itu. Oke, di sini terakhir itu ada pengguna aplikasi, bisa ditambahkan. Jadi misalnya tambahkan di sini ada hak aksesnya apa, bendara apa, user atau super user. Di sini backup data, backup aplikasi atau backup database-nya.
Jadi seperti itu. Terus untuk yang tadi hampir lupa saya, untuk apa namanya, ini siswa. Jadi siswa itu bisa transfer di akunnya, itu bisa transfer bukti di transaksi gitu. Misalkan si siswa ini udah lulus tadi, seperti si Andi tadi kan udah lulus, dia udah lulus. Nah, dia ingin membayar, misalkan membayar, kita sini membayar SPP yang belum lunas untuk pengambilan misalkan ijazah. Nah, di sini kita upload nih struk transfernya gitu. Nah, misalkan struknya ini open, kirim. Nah, oke. Di sini bisa dibatalkan oleh si Andi, dan di sini di admin di sini bukti transfer. Nah, di sini bisa diperiksa nih, si Andi ternyata dia udah bener nih. Oke, nominal udah bener, berarti kita verifikasi, dicek di di rekening udah masuk, kita tolak atau kita verifikasi. Kalau kita tolak, jadi misalkan si Andi ini ngaco nih, bukan ngirim duit atau apa gitu, bisa kita tolak atau verifikasi. Itu kita setujui. Jadi nanti di akun siswa itu dia ada historinya. Jadi seperti itu nih. Terima kasih pembelian telah diverifikasi itu oleh admin. Oke, jadi seperti itu ya, aplikasi pembayaran siswa, dan bisa notifikasi di sini. Oke, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.